Oke, mari kita bahas sesuatu yang mungkin kedengarannya radikal, tapi sebenarnya dekat banget sama diri kita. Kita akan mengupas sebuah kitab suci yang paling universal. Sebuah kitab yang tersembunyi di dalam diri kita masing-masing. Coba deh bayangin, ada satu kitab suci yang sangat mendasar yang bahkan ada sebelum semua agama formal yang kita kenal sekarang. Kitab ini tuh nggak terbuat dari kertas, nggak dijilid, dan Anda nggak akan pernah bisa menemukannya di rak toko buku manapun. Kenapa? Karena wujudnya memang nggak ada. Dan hebatnya, kitab ini berbicara dalam bahasa yang universal, bahasa yang langsung dimengerti oleh hati, melampaui semua batasan suku, bangsa, atau bahasa yang kita pakai sehari-hari. Nah, ini dia jawabannya. Kitab suci itu adalah hati nurani kita sendiri. Ironisnya, justru kitab inilah yang paling sering kita abaikan, bahkan oleh orang-orang yang paling taat sekalipun. Terus, kenapa kitab batin ini sering banget dicuekin? Karena ya kita sering terjebak dalam apa yang bisa kita sebut birokrasi akhirat, di mana formalitas jadi lebih penting daripada substansi. Kutipan ini, wah, nusuk banget sih. Seolah-olah Tuhan itu kayak seorang birokrat yang lebih peduli sama formulir pendaftaran agama kita daripada perbuatan baik kita yang tulus dan nyata. Nah, disinilah perdebatannya. Di satu sisi, ada yang fokus banget sama label, ritual, dan formalitas. Pokoknya yang kelihatan dari luar. Di sisi lain, ada esensinya. Tindakan yang nyata, niat yang tulus, dan orientasi batin kita. Dan ayat ini pas banget poinnya. Bahkan Al-Quran sendiri di surat Al-Baqarah 177 menegaskan kalau kebaikan sejati itu ya soal perbuatan nyata, berbagi, menempati janji, sabar, bukan cuma soal ritual kita menghadap ke arah mana. Oke, terus dorongan buat berbuat baik ini asalnya dari mana sih? Nah, disinilah konsep fitrah masuk. Anggap saja ini kompas moral yang udah terinstal dari sananya sejak kita lahir. Jadi, fitrah itu kayak software moral bawaan pabrik. Kita lahir tuh bukan seperti kertas kosong, tapi udah ada sistem etika yang tertanam di dalam diri kita. Bahkan sebelum kita kenal dunia luar. Hadis ini benar-benar menegaskan poin tadi. Kita semua tuh lahir dengan kompas yang sama. Nanti, label agama, budaya, doktrin, itu semua datang belakangan. Dan seringkali malah menutupi keaslian moral yang udah ada dari awal. Coba deh pikirin begini, kita lahir dengan sistem operasi asli dari Tuhan. Agama dan ideologi itu ibarat aplikasi tambahan yang kita instal seiring waktu. Pertanyaannya, aplikasi-aplikasi ini bikin sistem operasinya jadi lebih baik, atau malah bikin nge-lag dan menutupi fungsi aslinya? Oke, sekarang kita masuk ke pertarungan yang terjadi di dalam diri kita masing-masing. Pertarungan antara suara murni nurani melawan penjara yang kita bangun sendiri, yaitu ego. Kalau fitrah itu sistemnya, nah nurani itu suara aktifnya. Dia itu pantulan cahaya Tuhan di dalam diri kita, yang selalu membisikkan soal kebenaran, keadilan, dan belas kasihan. Ego dan keinginan itu ibarat debu yang menutupi cermin nurani. Wah, metafora ini dalam banget. Nurani kita itu cermin yang harusnya bening banget. Tapi pengalaman hidup, nafsu duniawi, egoisme, semua itu jadi debu yang bikin cerminnya kotor dan buram. Akibatnya, pantulan cahaya ilahi jadi nggak jelas lagi. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Perjalanan spiritual kita itu bukan soal membangun sesuatu yang baru. Bukan. Ini lebih ke kerja bakti, bersih-bersih. Tugas kita itu membersihkan semua debu ego supaya cermin nurani kita bisa bersinar lagi seperti semula. Terus gimana caranya bersih-bersih cermin itu? Ada proses yang namanya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Ini tuh isinya perjuangan melawan ego, banyak merenung, ingat sama Tuhan, dan yang paling penting, mengubah bisikan nurani itu jadi tindakan kebaikan yang nyata. Lalu, apa artinya kalau kita hidup pakai kompas batin ini sebagai panduan utama? Artinya, kita kembali ke agama fitrah, sebuah spiritualitas yang murni, yang manusiawi banget. Contohnya gini deh, sebuah anekdot sederhana. Seorang pemuda menolong nenek-nenek menyeberangi jalanan yang ramai. Nggak ada kamera, nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada sertifikasi agama untuk perbuatannya. Cuma sebuah tindakan kebaikan yang murni. Nah, itulah inti dari segalanya. Itu fitrah yang lagi beraksi. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Siapa yang kasih stempel baik untuk tindakan tadi? Apa kita perlu cap dari otoritas agama untuk bilang itu baik? Tentu enggak kan? Hati nurani kita dan hati nurani siapapun yang melihat otomatis tahu kalau itu adalah sebuah kebaikan. Ini sebenarnya panggilan buat kita semua.
Panggilan untuk lebih percaya sama kompas di dalam diri kita daripada cuma ikut-ikutan protokol dari luar. Panggilan untuk kembali ke fitrah kemanusiaan kita yang universal, yang ada jauh sebelum semua label ini muncul. Pada akhirnya, di zaman yang serba ribut dengan dogma ini, mungkin tindakan paling revolusioner itu justru yang paling sunyi, berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan lagi suara lirih di dalam dada kita sendiri. Nurani kita. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Bagaimana kalau nanti di akhir perjalanan hidup kita, pertanyaan terpentingnya itu bukan soal seberapa sempurnakah ritualmu, tapi kenapa kamu tidak mendengarkan kitab suci yang sudah Tuhan tanamkan langsung di hatimu sendiri?